this episode, Alwi Shahab will tell us about his sim racing career, drifting virtual, and some lessons about drifting. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Alwi. Halo. Wih, halo. Iku bro. Lo Wih. kok pakai bahasa Jawa lupa aku. Itu bro. Apa namanya? Openingku kalau misalnya aku bikin video. Wah, itu Halo. openingku kalau diwawancarai itu tuh. Oh, gitu. Kalau Iya. diwawancarai, halo gitu. Nah, Oh iya. iya. Jadi ini Alwi, perkenalkan diri, Wi. Soalnya kan nggak semua orang itu kan kenal kamu kan. Kamu kan Oke. siapa sih gitu kan. Coba Oke. perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Nama saya Alwi Shahab. Saya itu sebagai sim racer ya di Indonesia. Saya itu seorang sim racer, sim drifter juga. Biasanya ikut kompetisi drifting, balap juga beberapa event-event ternama di Indonesia ini. Saya juga mengikutinya gitu. Asik. Ngomong-ngomong drifting, ngomong-ngomong. Wih, ngemeng-ngemeng nih. Wih, tapi apa sim racer sama sim drifting? Oke, aku bahas sim racing dulu. Udah berapa lama main jadi sim racer? Main sim racer baru Jadi sim racer sekarang atau jalan main sim 2 tahun. racer? Iya, jalan 2 tahun. Jalan 2. Iya, jadi baru mulai main itu 2020 awal pandemi itu. Tapi sebelum pandemi udah mulai main sih sebenarnya. Jadi pandemi mulai, terus akhirnya beli setir, terus main ya sampai sekarang lah. Oh. Terus ini enggak apa namanya udah dapat berapa duit nih dari dari sim racing Gimbo? Wah, nggak tahu ya kalau dapat berapa duit ya. Ya, yang penting ya setir udah upgrade, PC udah upgrade, monitor udah ganti. Wis. Lu cash semua, cash Cash keras kan? keras. Ya ada yang kredit lah, Wih, ada yang kredit lah. mantap. Realistis Nggak ya lah. apa-apa, yang penting kan Iya. usaha dulu. Yoi, bener. Tapi ini apa sih tujuan utama kamu buat masuk jadi sim racing itu? Ceritain dong. Oke, dari awal ya. Jadi awalnya itu emang hobi sama mobil. Emang demen mobil. Cuma karena main mobil beneran tuh mahal, duitnya kan butuh banyak. Dan ngelihat yang mungkin bisa dijangkau ya sim racing ini, meskipun nggak langsung bisa beli semuanya ya. Dari pertama kayak rakit PC dulu, pelan-pelan, terus PC udah jadi, barulah cari setir, terus cari gamenya, cari komunitasnya, baru akhirnya ya mulai dari situ. Terus ya karena emang demen mobil, jadi dulu awalnya ceritanya itu beli Assetto Corsa dulu pertama ya. Beli Assetto Corsa itu pengennya itu drifting. Pertama kali beli Assetto Corsa itu pengennya itu drifting. Bahkan mod pertama yang aku install di Assetto Corsa itu mod drifting. Apa itu? Itu mod apa? Yang drifting tuh yang kamu install apa? Masih inget modnya namanya DTP. Itu mod pertama. Apa DPP itu apa singkatannya? Nggak tahu. Ada DTP. Nggak tahu drifting project apalah gitulah. Biasalah drifting pokoknya itu. Terus setelah itu mau main online, begitu itu masih belum punya setir ya. Mau main online, pas begitu klik online ada server Assetto Corsa Indonesia. Join lah, masuklah ke situ. Terus Acit ya? di situ waktu Acit. Sekarang Acit. Dulu masih Assetto Corsa Indonesia kan. Terus di situ ada link Discord. Terus waktu masuk di bawahnya itu ada tulisan dukung kami, dukung IDMC bla 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 gitulah. Waktu itu IDMC 2019. Oke. Waktu masih GT Sim Rama itu ya kalau nggak salah. Rama masih GT Sim ya? Iya, masih GT Sim, benar. Nah, Rama masih GT Sim, ada Agoy, ada Dito. Oh iya, ada Raira. Ilham dengan Gak Masalah, TB, iya itu
waktu itu masih itu. Nah akhirnya penasaran, carilah apa ini IDMC. Oke, mulai tahu IDMC, terus di kolom chat server itu ada link Discord. Masuklah ke Discord situ. Masuk ke Discord, akhirnya kenalan sama orang-orang Acit. Waktu itu masih sama gua ya, masih 9 orang dulu Acit itu. 8 atau 9 orang lah, masih dikit pokoknya. Terus nggak lama kemudian akhirnya ya mulailah anak-anak pakai setir kan, gue nggak pakai. Akhirnya gue pertama beli tuh DFGT. Gue masih inget, gue pinjem duit ke Om Lali Lulelo tuh. Gue beli DFGT, Om Adi Wirawan ya. Om Adi Wirawan, gue pinjem duit ke dia. Jadi ceritanya tuh duit gue baru turun minggu depannya. Terus nggak lama akhirnya gue telepon, gue tanya ke Om Lali, katanya ya udah nggak apa-apa, lu ambil aja dulu, lu kirimin alamat gitu, ntar gue yang cekotin gitu. Oke Om, siap. Akhirnya nggak tahu ya, emang Acit itu sepercaya itu gitu loh, maksudnya kayak emang sedekat itu, jadi kayak nggak takut buat nipu lari gitu, nggak ada dulu di Acit. Akhirnya dikasih sama Om Lali. Terus setelah Om Lali pinjemin, ya udah akhirnya barulah punya setir itu pertama DFGT. Beli berapa dulu? 1.100.000 apa lupa gue. Gede juga loh pada zaman itu ya, pada waktu posisi lo kayak gitu ya. Iya, maksudnya secara gue nggak tahu ya. Setelah gue punya setir ini, gue mau cari duit dari setir ini mau pakai event-event apa, dulu kan sepi. Iya. Sepi banget dulu. Sepi benar. Terus setelah itu barulah. Pokoknya dulu tuh masih benar-benar pengennya IDMC. Kayak wah keren nih, kejurnas nih, kayak top level lah ibarat kan. Kan gue awam juga kan, nggak tahu. Kayak wah ini top levelnya nih. Terus begitu nunggu IDMC nggak ini kan. Terus akhirnya adalah BDR RBI pertama tuh. Akhirnya ada BDR, itu event pertama tuh, event lokal pertama gue ya BDR itu. Nah, berarti lo ikut IDMC yang 2019? Nggak ikut, belum dong. Kan gue baru tahu waktu belum, kan telat gue. Jadi gue tahu ternyata ada nih IDMC, gue liat di YouTube, wah kayaknya keren kan. Barulah gue kayak berharap. Gue tahu itu ronde terakhir, seingat gue. Oke. Gue baru tahu itu ronde terakhir. Terus akhirnya ya keren nih. Ya udah akhirnya kayak gue berharap next 2020 gue kudu ikut di DMC gitu loh. Nah akhirnya dari situ mulailah ikut BDR. Terus bikin event Acit dulu, Acit season 1, season 2. Tuh anak-anak Acit sama gue bantuin dikit buat bikin event itu. Terus ikut event SRO, macem-macem lah, banyak. Kayak balap-balap lokal juga banyak ikut. HRSC Om Haris tuh, HM Engineering gue ikut. Ya mulai dari situlah. Tapi memang maksudnya ya lanjutlah lu lanjut. agak delay gak apa-apa. Tapi akhirnya lu menentukan bahwa lu di drifting, karena kan kalau dilihat dari cerita lu kan di awal lu demennya drifting. Akhirnya lu ikut IDS yang season pertama, dan gue tahu tuh lu juara berapa? 2 ya? Apa 3 ya? 3 ya? 3. Lu juara 3, terus juara satunya si Andre kan, Andreas Kurniadi. Itu emang kampret sih, itu orang kenceng banget. Iya, jago. Gak ada obat tuh. Lu bisa ceritain gak? Maksudnya dari awal lu ikut IDDS tuh gimana? Apa sebelumnya lu udah ikut event sebelum IDDS apa gimana gitu? IDDS ya, jadi IDDS ini dulu awalnya waktu itu masih ada wacana dari Gak Masalah. Gue dengar wacana dari Gak Masalah, dari tim gue, abis gini ada nih event drifting gitu. Di situ gue kayak boleh juga nih drifting nih, akhirnya ada juga nih event gitu. Jadi kayak gue juga kenal Dito, kayak gue yang dari dulu kayak minta ke Dito, ke TB, bikin dong event drifting, terus kayak ya nggak ada, terus sampai akhirnya ada itu. Gue tertarik. Gue dulu pada awalnya drifting itu gue pakai rotasi setir 360.
Oh Gue iya. nggak pakai rotasi setir 900 derajat karena Udah gue kayak F1 ya. iya karena gue basicnya dari balap. Sedangkan kita balap, kita misal balap enduro sejam, lu bisa emang ngelepas setir waktu pas lagi balap? Nggak bisa. Sedangkan nggak bisa. kalau pakai rotasi setir 900 itu kan lu harus lepas tangkep setir, kayak lu lepas setirnya lu tangkep. Jadi dulu tuh sepanik itu, nggak bisa itu gue. Oke. Gue nggak tahu caranya, kayak terus sampai akhirnya gue latihan dulu awal drifting itu sebelum ada event jauh lagi tuh mainnya dulu sama Rama. Sama Rama, Andika Rama, sama Radit dulu. Waduh, masih kan gue sama Radit Oh masih kan iya, benar. Rama doang Benar. yang udah jago. Jadi kayak ya intinya kalau gue di posisi Rama sih kayak anjrit, ini gue mainan sama ikan nih dongok beda. Dikit-dikit nabrak, dikit-dikit lurus gitu. Kenapa jadi ikan? Karena secupu itu gitu loh. Gue sama Radit kayak tabrak-tabrakan gak jelas gitu. Terus sampai pada akhirnya mulai ada IDDS itu, di situ gue baru belajar pakai rotasi setir 900 derajat. Kayak wah ini gue kudu bisa nih. Ini gue yakin abis gini pasti ada event gitu loh. Pasti ada event gede dan gue harus nge-nail event itu. Gue harus bisa maksimal di event itu. Akhirnya di pre-season itu gue belajar. Gue langsung ganti rotasi setir. Mau gak mau gue harus bisa. Akhirnya di pre-season gue coba. Pre-season itu waktu itu gue posisi 2. Waktu di pre-season masuk Pro 1 berarti. Belum, waktu itu pre-season masih belum ininya. Belum kualifikasi DDS, masih pre-season. Oh iya, oke. Kayak ini apa? Pilot project gitu loh, masih pilot project. Jadi kayak masih pilotnya gitu. Nah, itu main gue posisi 2. Dan di situ gue nggak expect kalau Andreas Kurniadi itu sejago itu di season 1 DDS ya. Karena waktu pre-season dia kalah awal. Jadi Andre itu kalah di top 16 atau top 8 ya waktu itu, lupa gue. Ada berapa besar. Pokoknya Andre itu pertama kalah dia. Pertama battle kalah. Ngeri. Oke. Jadi gue nggak expect dia kalah sama Carlos atau siapa, lupa gue. Carlos Max. Carlos Max. Okay. Terus habis gitu nggak lama setelah pre-season masih 2, terus akhirnya ada IDDS season 1. IDDS season 1 itu ada kualifikasinya dulu. Jadi di situ kualifikasi ada. Jadi di kualifikasi itu karena baru kan, jadi harus pakai pre-kualifikasi buat nentuin kelas. Nah, jadi waktu itu gue kebetulan lolos Pro 1. Gue lolos Pro 1. Terus akhirnya setelah itu jalanlah itu IDDS. Barulah tahu kalau Andreas Kurniadi itu ternyata sejago itu gitu loh. Ngepur berarti waktu pre-season ya. Gua nggak paham, kayaknya tahan mistake atau gimana, gua nggak paham. Pokoknya pas di DDS season 1 jago banget emang. Benar. Tapi akhirnya lu juara 3. Nah, musuh bebuyutan lu sendiri pada waktu DDS season 1 selain Andre siapa? Carlos. Si Carlos Max. Gua kalah sama Carlos 2 kali. 2 kali di grup. 2 kali. Di ronde 1 sama ronde 1 gue kalah sama Carlos sekali. Ronde 2 gue kalah juga sama Carlos. Jadi 2 ronde berturut-turut gue ditumbangin sama Carlos. Itu di semifinal apa di mana? Perempat final apa? Yang satu di semifinal, yang satu lagi masih di top 8. Oke. Masih di perempat ya? Masih di perempat. Gue kalah juga sama Carlos di ronde 2 itu. Lumayan sih. Terus akhirnya di ronde 3 itu prim ring emang guanya cupu ya, karena emang nggak demen sama karakter tracknya. Oke. Jadi karakter tracknya itu karakter track yang pelan gitu, kayak slow speed gitu, kayak kita harus nahan rev gitu. Dan sedangkan gue dulu nggak bisa. Gue dulu drifting itu dapat handbrake dikasih sama. Jadi gue dulu, lu tahu T300? Tahu. Jadi di T300 ada button 2 kan di kanan wheelbase-nya itu, di wheelbase-nya. Iya, di base-nya. Ini button yang di kanan ini gue buat shifting. Oh gitu. Gue shifting di button kanan ini. Gue bukan shifting. Bukan. Gue shifting di sini di button wheelbase. Terus dulu dipinjemin sama Dito TH8A. Punya Trustmaster H-Shifter, tapi gue jadiin handbrake itu. Oh iya, benar. Bisa itu, bisa. Pakai TH8 aja gue jadiin handbrake. Dan waktu itu kayak
gue masih struggle banget, masih belum bisa kayak kan. Jadi drifting itu tiap mesin tuh punya karakter sendiri-sendiri kan. Kebetulan yang gue pakai tuh 2JZ. Jadi 2JZ itu emang powernya itu cuma ada di RPM atas gitu loh. Kayak di RPM tengah sampai atas powernya baru keluar gitu. Oke. Nah kalau slow Berarti speed kan otomatis high rev terus ya? Iya, kita harus high rev terus, tapi kita harus pelan gitu loh. Jadi di situ gue kesusahan di track-track yang kayak gitu. Jadi waktu di DDS season 1 itu tracknya Primring itu gue udah ya udahlah, skip lah. Emang udah kayak dari semua tracklist gue udah nge-sacrifice 2 track itu. Oke. Gue udah buang 2 track itu. Tapi lo berhasil sampai di mana, masuk semifinal apa per 8? Enggak, gue per 8 2 kali. Di Primring gue cuma sampai per 8 doang. Oh. Oke. Tapi di akhir lo dapet top 3. Nah, tapi pernah juara nggak di ronde berapa lo juara? Gue nggak pernah posisi 1. Gue podium itu posisi 2 kali podium. Posisi 3 ronde 1, posisi 2 itu ronde 4. Waktu tapi lawan Andre. Tapi lu final lawan Andre. Oke, lu juara 3 berarti berdasarkan poin. Iya, jadi tiap ronde itu ada poin-poinnya. Oke, lu bisa jelasin nggak skema turnamennya IDDS waktu itu? Soalnya gue awam banget nih. Sumpah gue nggak ngerti tentang drifting. Jadi itu gimana? Kayak untuk penilaiannya itu lebih ke kayak gini dah. Kayak mungkin kayak F1 ya, kurang lebih kayak F1. Cuma jadi kita sistem penilaiannya itu lu berhenti di top mana gitu. Lu berhenti di ronde, maksudnya di ronde itu lu berhenti di bagian mana, kayak misal lu berhenti di top 16, top 16. Jadi di top 16 itu poin lu 32. Semua orang yang tumbang di top 16 itu cuma dapat 32 poin. Kalau lu tumbang di top 8 dapat 48 poin. Jadi semua yang tumbang di top 8, jadi kan otomatis top 8 kan hilang 4 tuh. 4 orang ini semuanya dapat 48 poin. Oke. Terus jadi perhitungannya tuh gitu, tiap lu sampai ke babak yang mana gitu. Kalau lu makin tinggi babak lu ya makin sampai dekat ke final ya makin gede poin lu. Tapi kalau posisi juara 1 sama juara 2 beda. Kalau posisi 1 100, posisi 2 80. Oke, kalau juara 3? Juara 3 66. 66. Berarti yang semifinal itu udah mulai beda ya? Juara 3 66, juara 4 62. Posisi 4 62. Nah, buat posisi 5 kan tumbang di top 8. 5 6 7 8 kan tumbangnya di top 8. Dia cuma dapat 48 poin. Kayak gitu sistemnya. Oke. Menarik. Karena bentar lagi kan setahu gue ada IDDS yang season kedua ya. Bulan depan insya Allah. Udah bukan pre-Q, pre-season. Pre-season ya. Jadi season ini nggak ada pre-Q karena udah season kedua kan. Jadi udah punya data player season 1 kemarin itu. Jadi ada 3 player dari Pro 2 yang naik. Oke. Berarti kalau anak baru yang baru daftar itu langsung masuk ke rookie otomatis? Iya, dia harus ke Pro 2 dulu. Dia harus ngabisin 1 season, harus jadi top 3 baru bisa masuk ke Pro 1. Oke. Nah, kalau yang enggak, kelasnya itu apa aja? Kalau yang season kemarin masih Pro 1 sama Pro 2. Tapi nggak tahu season ini mungkin kalau emang pesertanya banyak banget bisa jadi ada Pro AM. Gua nggak tahu juga ya. Hitungannya pro ya, bukan nggak ada rookie gitu, nggak ada ya? Ya sebenarnya kayak gitu, cuman bahasanya aja yang beda. Tiap kayak kalau GT3 Blank Pen kan Pro, Silver, terus sama AM kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya sama kok. Oke. Cuman penamaannya aja ya. Nah, sama ini top qualifier dapat 10 poin. Buat penilaian klasmen tuh kalau lu jadi posisi qualifier itu juga ada poinnya. Kalau lu posisi 1 lu dapat 10, kalau lu posisi 2 itu kalau nggak salah dapat 7 atau berapa gitu. Nah, lupa. Sistem penilaiannya untuk dapat poin yang tinggi dalam suatu drifting itu gimana sih penilaiannya? Jadi di drifting itu yang dinilai itu ada 3 kategori. Oke, apa aja itu? Ada angle, ada line, ada style.
Angle, line, style. Oke, sama style. satu-satu coba Oke, satu-satu. gua angle dulu ya. Iya, angle. Line dulu yang paling Boleh, basic line. boleh. Line itu jadi setiap lu mau event gitu, setiap lu mau qualifying, lu itu dikasih satu video briefing. Di mana lu dikasih tahu ini line yang dipingin judge-nya. Jadi judge Oh. pengen ngelihat mobil lu jalan sesuai apa yang dia inginkan gitu loh. Oh gitu. Jadi juri itu yang menentukan line-nya. Bukan menentukan sih sebenarnya satu line, cuman line yang bener-bener pengen dilihat juri itu kayak gitu. Ya lu nggak sesuai itu ya poin lu makin kurang gitu aja lah. Tapi semuanya sama, bukan satu orang lainnya beda-beda ya, semua sama. Iya. Tapi juri yang menentukan. Juri, jadi kita dikasih briefing, terus line-nya seperti ini, gini. Terus itu, jadi line itu kayak gitu. Line-nya itu kayak ada satu line, ada satu perfect line gitu. Dimana perfect line tuh biasanya ngeflow itu kayak yang ngikuti. Lu sekali dapat line-nya, iya, flow-nya itu enak. Jadi kayak langsung lu transisi jalan terus itu flow-nya makin enak gitu. Oke. Terus angle ini jadi tiap kan ada beberapa titik clipping point itu. Nah, ketika lu nginjek clipping point itu, seberapa besar angle lu dan seberapa stabil. Jadi bukan berarti angle lu itu jadi makin mobil lu jalannya miring. Jadi ya, itu makin gede kan angle-nya. Iya, itu makin bagus. Tapi makin gede angle-nya, itu kan makin susah kontrol mobilnya. Biasanya mobilnya kan goyang-goyang, speednya makin turun, mobilnya goyang-goyang. Nah itu susahnya cari point angle itu di situ. Jadi lu harus bisa nge-maintain angle lu harus bisa ngestabilin angle lu, tapi lu nggak ngerusak line lu nggak ngurangin speed lu masih benar-benar stabil, mobil lu nggak gedek-gedek lah. Itu angle. Oke. Terus yang ketiga yang ada terakhir style ini sebenarnya di style ini ada dua penilaian. Di stylenya sendiri tuh ada dua penilaian. Yang satu throttle control atau throttle pattern lah ya. Throttle gas pattern ya? sama speed. Gas ya. Sama speed. Oke. Speed itu masuk ke style. Jadi kalau atau enggak biasanya gini sih. Line, angle sama style itu maksimal 90 poin nih. 10 poinnya itu diambil dari speed. Baru nilai lu bisa 100. Oke. Berarti kalau speednya makin kencang makin bagus. Tapi angle-nya harus gede. Itu yang harus ditekenin. Orang kencang bisa, tapi angle-nya gede itu susah. Iya, benar. Karena untuk maintain speed di angle yang gede itu susah banget sih. Iya, itu. Benar. Nah, untuk di style ini penilaiannya tuh lebih ke throttle control, seberapa agresif lu bawa mobil. Terus ya banyak lah hal lainnya yang kayak apa lagi ya? Bisa jadi mungkin seberapa agresif itu sih yang lebih pasnya kayaknya. Iya, seberapa agresif. Jadi kayak makin lu gaspol gitu ya, makin gaspol, makin lu kayak lu sikat itu lu pede banget, lu nggak ada ragu buat ngambil itu di style lu bakal jadi nilai plus. Oke. Makin agresif lu pokoknya. Dan enaknya kalau virtual drifting di virtual tuh ketahuan ya throttle pattern-nya. Iya, kita bisa ngelihat. Betul. Enaknya di situ ya. Maksudnya sebagai judge-nya sendiri pun juga bisa ngelihat. Iya, betul. Gini Wi, kalau misalnya ini kan gue awam banget nih sama yang berbau-bau drifting, karena jujur aja gue tuh agak susah banget untuk menerima mobil kok dikepotin gitu ya. Itu kan gue karena memang udah kebiasaan ya ngegrip, mau kenceng mah ngegrip gitu. Nah tapi ada suatu ketika gue tuh tertarik dengan bau-bau drift gitu, karena udah banyak nih anak-anak kalau misalnya datang ke sim center itu juga bisa ngedrift nggak, boleh ya boleh aja, lu main-main aja gitu kan. Cuman gimana sih cara ngedrift itu, maksudnya apa yang harus dilatih gitu loh, untuk basicnya aja, awalannya itu gimana gitu. Lu bisa ceritain nggak, maksudnya jelasin nggak gitu. Sebenarnya 101-nya drifting itu
kalau gue pribadi gue ngerasa nggak ada sih. Jadi sebenarnya drifting itu emang bener-bener jam terbang banget. Oke. Ya sama kayak balap lah. Kurang lebih itu sama. Cuman emang karena di drifting itu yang kita cari itu bukan tujuan utamanya drifting kan kayak lu jalan tapi lu harus kelihatan indah gitu loh, paham gak sih? Lu cari keindahan di drifting itu. Asik. Lu cari art di situ, kayak mobil yang normalnya lu jalan lurus-lurus lu bikin jalan miring, dan padahal di jalan itu jalan lurus aslinya juga bisa aja kan gitu. Emang harus lebih ke biasa sih, kayak latihannya tuh nggak yang ya sehari 2 hari lu ngendel, bahkan seminggu sebulan pun kayaknya masih kurang. Banyak banget yang perlu dilatih, mulai dari apalagi kita nih sim racer nih, kaki kiri biasanya ada di pedal rem. Iya, betul. Ya kan? Lu harus ngegeser kaki lu ke clutch itu berat banget. Maksudnya kayak iya lu tinggal geser, cuman kalau kita nggak biasa ya susah juga. Di situ mulai dari clutch, terus kita yang biasa main balap kita pegang setir 1 jam full, kita ngelepas setir. Panik lah, maksudnya kayak ngapain sih nih setir dilepas gitu loh. Iya, aneh. Benar-benar. Banyak banget. Terus kayak handbrake, kita yang nggak pernah balap, nggak pernah tarik handbrake, kita kudu tarik handbrake. Kalau nggak punya handbrake kita harus nge-press button di setir. Betul. Kita harus panjang sih sebenarnya prosesnya latihan drifting itu. Kayak ada yang macam-macam, kayak ada yang bilang kalau mau drifting lu harus belajar bikin donat. Bikin donat terus gitu. Sedangkan gue beda gitu loh. Cara belajar gue beda. Lu bikin apa? Gue nggak bikin donat. Cara belajar gue, karena di Asia tuh banyak trek-trek gunung ya. Gue pakai mobil drifting, gue pakai turun gunung. Sebisa mungkin gue drifting terus nggak putus-putus. Oke, sebisa gue selalu memaksa kayak gitu, kayak pokoknya nggak boleh putus gitu loh. Beberapa kan ada yang latihannya langsung ke track gitu, kayak latihannya langsung di track kompetisi, kayak mereka pengen tahu track kompetisi kayak gimana. Ya macam-macam, banyak banget latihannya beda-beda. Cuman gue pribadi gue latihannya main toge. Ya gue pakai mobil drifting, ya gue drifting aja satu course tuh dari atas sampai ke bawah, atau enggak dari bawah sampai ke atas. Supaya kalau gue pribadi ya itu efeknya ketika gue ngelihat turn yang nggak biasa, gue bakal biasa. Oke. Itu efek positif yang gue rasain. Jadi gue nggak panik ngelihat kayak turn kayak gimana gitu, gue nggak panik. Oke. Nah, yang dimaksud Alwi toge itu bukan itu ya, bukan kecambah ya, ataupun bukan toge itu ya, tapi lebih ke arah sebutannya kalau apa ya, kalau di inisial D mungkin ya naik turun gunung loh. Naik turun gunung, jadi kita gunung ya. Gitu, sebutannya bener toge ya. Takutnya ada orang iseng, toge apaan toge? Biasanya oknum-oknumnya itu semangat banget kalau dengar kata-kata itu. Oh iya, benar-benar pasar toge. Pasar toge. Tapi akhirnya, nah kan bentar lagi IDDS 2 ini bakal jalan nih. Iya, season 2. Iya. Dan apa yang lo kejar dari lo kejar dari season 2? Yang pasti pengen juara lah. Pengen juara. Berarti musuh lo 2 itu ya, Carlos sama si Andre. Lu pengen ngalahin 2 orang itu? Ada lagi. Siapa? Ada Naufal Yudanar. Oh, ini ya yang sempat masuk ke timnas ya? Iya, itu. Jadi di timnas waktu itu gua Andre, Carlos sama Naufal Yudanar. Tapi dia beda kelas kan sama lo? Satu kelas. Satu kelas dia. Satu kelas. Oh, oke. Iya, cuman saya dia kemarin banyak apesnya. Oh, yang All Star. Iya, di season 1 pun dia juga apes. Banyak apes gitu, kayak ada ronde 1 dia DC kalau nggak salah. Oh, dia lebih ke arah koneksi. Ada nggak koneksi doang, ada tapi yang DC gini, kayak ngomong apes gitu, kayak nabrak gitu. Banyak lah novel. Nah, tapi gini Wi, tadi kan gue sempet nge-mention tentang timnas. Nah, akhirnya lu kepilih ke timnas nih, jadi
ya membawa nama Indonesia lah, keren banget sih, keren. Lo anak baru tapi udah bawa timnas, ini apa-apaan coba. Cuman gue pengen tahu penilaiannya itu seperti apa untuk bisa masuk ke timnas, terus dan akhirnya apa yang lo lakukan selama menjadi player timnas itu waktu itu? Jadi gini, waktu itu kita kaget kan, kita nggak tahu ada event apa. Pokoknya waktu di ronde keberapa ya, antara pokoknya tengah-tengah inilah, tengah-tengah season, tiba-tiba Om Akbar Rais bilang kayak pokoknya siap-siap, nanti bakal ada event yang spesial banget. Sampai akhirnya ya itu baru cuman diomongin gitu doang ya. Jadi belum sampai dijelasin detail, sampai pada akhirnya waktu penyerahan hadiahnya IDDS itu ada galanya. Ya kayak gala dinner di bioskop yang di tempat bioskop itu. Iya, itu yang di bioskop itu. Niat sih, niat banget sih. Waktu itu diundang. Nah, waktu itu baru di situ dijelasin kalau misal ada special stage ini di mana lu ngewakilin negara lu buat ngelawan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Yang ada di Asia, bukan di Asia Tenggara. Soalnya waktu itu Australia ikut sama New Zealand. Jadi waktu itu baru dikasih tahu, dan rosternya waktu itu diumumin. Itu top 4-nya Indo. Jadi top 4 yang di Indo, di Pro 1 itu perwakilan Indo itu. Oke. Top 4 dari season 1 itu. Terus buat dari negara lain itu ada kayak, kan untuk yang negara lain kan ada drifter beneran juga ya, kayak si Tanah Tip, terus ada Dorigo, ada Davide Dorigo, terus Dorigo. Dari Malai ada Benedict Paul sama Villian Heng, itu kan drifter beneran. Nah itu terus akhirnya di situ dari kita yang berempat ini musuhan nih, kita latihan bareng di situ. Pokoknya emang beda sih, kayak circle drifting itu nggak sekompleks circle ini ya, circle sim racing pada umumnya ya, paham lah lu ya? Iya. Paham lah. Nah, jadi circle drifting ini menurut gue tuh enak banget karena gue nggak ngelihat lu siapa gitu loh, gue nggak ngelihat lu dari tim mana, ya main aja udah gitu loh. Betul. Bahkan tiap hari gue mainnya sekarang sama Noval, sama Andre, yang notabene kita semuanya beda tim gitu loh. Iya. Kita semua beda tim, kita semua saingan, tapi di situ kita latihan bareng, kita bagi setup bareng, kita ngasih tahu satu sama lain, lu kurang di sini, kayak lu ntar benerin gini dah, lu benerin gini. Kita bikin mobil mod bareng di Assetto. Nggak tahu ya, gue ngerasa se enak itu sih circle drifting daripada sim racing ya, yang salty kiri kanan ya rata-rata ya. Oke, gue mau bahas itu. Tapi sebelum ke sana, akhirnya yang di All Star itu lo drifting juara 2 ya, se-Asia waktu itu ya, yang All Star itu. Juara 2. Lo kalah apa? Duk, suara lu hilang, Duk. Oh, gue yang ngeputus ya? Oh, iya, ini balik ke suara lu. Oh iya, ini gue yang hilang berarti. Nah, berarti lu kalah sama Tanah Tip. Gue kalah sama Tanah Tip di final. Oke, beda berapa poin? Jauh ya? Apa gimana? Enggak kan, enggak hitungan poin tuh. Hitungan battle kan. Kalau battle mah juri ya langsung ya. Iya, juri. Aduh, lu kurang ngasih duit mungkin ke juri. Gimana lagi? Gua rasa gue sampai posisi 2 sih. Udah mantap sih. Lak mampus sih. Tapi jujur gue nonton dan gue nggak expect juga kalau lu gitu kan. Maksud gue gini, ada 4 nih. Andre ini jadi istilahnya jadi kunci lah, ya kan? Iya, jujur. Iya. Antara Andre atau Carlos. Andrenya kalah di perempat final. Carlosnya kalah di semifinal ya.
Carlos kalah di top 16 lawan gue. Oh, top 16. Oh iya, sama lu. Oke. Terus Noval itu kan top paling 16 jauh juga kan? kalau nggak Top salah. 16 ya. Akhirnya lu tiba-tiba dari perempat final masuk semifinal, terus loh, kok final gitu kan? Kaget semua. Wih, gila sih gitu. Terus akhirnya rame tuh yang rame. Ya lu tau lah yang ada dari garasi drift anak-anak bocah itu udah lucu banget. Lu yang tampil malah Ziko mana Dipo mana itu selalu ada sih itu nggak bisa. itu selalu ada, bener. Akhirnya lu juara 2 dan lu akhirnya mulai nggak diakui sama mungkin keluarga lu apa siapa gitu, karena ya kita tahu lah, kita mungkin punya background yang sama, yaitu gamer itu selalu dipandang sebelah mata sama siapapun pada dulu. Iya. Nah, dengan lu juara 2 itu gimana? Nah, jadi di keluarga gue nih sebenarnya yang tahu gue main gini nih cuman benar-benar keluarga gue. Saudara-saudara gue itu nggak ada yang tahu. Oke. Gue main gini. Jadi ya gue cuman disupport sama emak gue sebenarnya. Dia emak gue itu mendukung gue banget. Maksudnya apa yang gue lakuin. Oh ya? Gue didukung. Seru dong. Gue didukung, tapi bukan berarti gue didukung lu latihan gini-gini ya, enggak, gue juga tanggung, maksudnya ya terserah lu mau ngapain, terserah gitu loh. Emak gue bakal tetap dukung, tapi ingat lu punya tanggung jawab kayak kuliah dan lain-lain, ya tetap kudu gue urusin gitu loh. Meskipun nggak keurus ya aslinya. Halo tante. Biasa lah. Iya. Oke. Akhirnya mulai diakui loh. Di keluarga mulai diakui. Maksud gue bukan diakui gitu. Aduh, salah bahasa gue. Seolah-olah kayak gimana. Maksud gue kayak lu akhirnya mulai wih, jago nih anak gue gitu. Ya, kayak gitu malah. Ya enggak sih, sama aja sih, tetap aja tiap hari marah-marahin juga. Enggak, cuman emang disupport. Jadi kayak gue bilang kayak bentar ya mau lomba gitu. Kayak misal lagi balap IRL kemarin, balap 1 jam gitu, bentar mau lomba gitu. Terus oh iya nggak apa-apa gitu, ya udah sejam gitu. Ya udah kayak ya udah sejam gue nggak diganggu, kayak nggak dipanggil atau apa gitu. Lebih dari sejam lo disikat pakai sapu lidi gitu. Iya, bisa jadi. Tapi dan emang disupport sih jadinya. Kayak ya kalau misal gue butuh, misal nih ada barang PC gue rusak apa gitu, ya gue biasanya pinjem duit mak gue dulu, terus ntar gue ganti. Oh ya. Biasanya pinjem duit dulu. Cerita itu. Tapi akhirnya selesai kuliah lo? Belum, kan masih berjalan nih. Oh, lu semester berapa sih, Wi? Lu udah semester 9 sekarang. Wih, mantap. Pengabdi kampus. Iya, maba, bukan mahasiswa baru, mahasiswa abadi gue. Iya, maba. Mahasiswa abadi, beda. Mahasiswa basi. Oh, beda, abadi. Abadi. Dan lu sebenarnya asli Surabaya? Gue asli Surabaya. Asli Surabaya, keturunan Arab, lu Ampel? Enggak sih, gue jadi gue dulu kecil itu, gue dari lahir sampai kelas 3 SD gue itu tinggal di Gresik. Oh, oke. Gue tinggal di Gresik, terus habis gitu karena kakak gue di sekolah di Surabaya, SMP-nya dulu dari Gresik ke Surabaya PP, karena kakak gue sekolah di Surabaya kan, sudah udah akhirnya ya udah semua ke Surabaya. Oh, oke. Wih, lumayan sih Gresik Surabaya. Iya, dulu awalnya setahun tuh. Apa bokap gue masih diturutin satu bocah doang setahun. Nih lama-lama 2 bocah nih udah. 2 bocah udah akhirnya ya udah geser aja ke sana. Geser ke Surabaya, tinggal di Surabaya sampai gua pindah ke sini. Sampai berarti gue di Surabaya kurang lebih 13 tahun mungkin. 13-14 tahun lah. Oke, berarti lu lahir Gresik ya sebenarnya? Iya, gue lahir Surabaya, cuman kecil di Gresik. Oh, gedenya sampai umur ya sampai itu. Oke. Dan tadi kan lu nge-mention nih bahwa kalau anak-anak
bukan anak-anak, orang-orangnya yang di dalam sim racing itu lebih salty daripada drifting. Anak-anak drifting. Apa Heeh. yang ngebuat beda? Apa yang ngebuat lo bisa mempunyai menilai seperti itu? Cara Coba. menyikapi ke ke player satu ke player lain tuh beda banget di drifting gitu loh. Oke. Kayak kita maksudnya kayak tim itu kita kesampingin gitu loh. Kayak emang kita itu punya tujuan buat main bareng gitu loh. Gua nggak tahu ya, apa mungkin karena ini circle masih awal ya, jadi belum gede ya, paham nggak? Scene drifting ini masih awal, jadi belum gede. Jadi masih belum sampai ke situ ya. Gue yakin gue pasti bakal sampai ke situ. Cuman sejauh ini masih enak gitu. Sedangkan kalau sim racing kan udah banyak banget nih bendera di sim racing. Kayak di kita sendiri udah ada banyak banget, ada 5-10 bendera kali. Yang punya apa ya, kayak punya badan sendiri, mereka punya aktivitas sendiri, bahkan mereka punya server, mereka punya tempat buat latihan bareng, punya ya kayak ibarat kayak Gayatri, dia punya sim center lah. GMX dia juga punya HQ headquarternya ya. Scene drifting belum sampai segitu gitu. Belum ada orang-orang yang orang-orang om-om baik yang nge-spend duit ke drifting, masih belum banyak gitu loh. Kita butuh om-om. Kita butuh om-om baik, mungkin mau sponsori, mau support kita di scene drifting, gue mohon banget, gue bakal terima kasih banget. Tapi gini, apa yang benar-benar ngebuat lo tuh kayak wah ini salty nih gitu? Tadi kan lo kalau gue lihat sih kayaknya kurang kuat deh argumen lo. Tapi apa yang benar-benar ngebuat lo salty? Lebih ke persaingannya sih, kayak mungkin kayak cara orang menyikapi kayak mungkin misalnya kita nih yang baru-baru, terus ada senior, cara senior menyikapi kita, kayak lu kayak kadang menganggap remeh kita dan lain-lain, itu kan ada banget tuh di sim racing. Nah, kayak hal-hal seperti itu sih yang menurut gua kayak yang nggak sehat ya, tapi tetap bertahan sampai detik ini. Dan lu tahu sendiri juga kan, maksudnya kayak sampai detik ini masih bertahan, itu yang menurut gua kayak lu ngerusak circle banget gitu loh. Sedangkan kalau di drifting kayak kita makin rame makin seneng gitu loh, karena emang di scene kita juga masih sepi gitu loh. Masih belum rame scene kita ini. Baru ini aja nih IDD season 2 baru keluar semua ternyata. Bahkan sampai gua ngelihat Javasim turun. Gua sampai ngelihat wah ini bahkan Javasim udah ngelirik bagus banget menurut gua, karena ya makin lebar juga. Tinggal nunggu Gayatri nih, Raditya Endarmo nih ikut turun gak nih? Oh, Gayatri kan nih Nopal ya. Oh iya, Nopal dia. Gua kemarin lihat Nopal. Sama ya gue lihat beberapa dari Gayatri. Pokoknya udah mulai beberapa dari tim-tim sim racing mulai turun juga sih ke drifting. Sim racing. Jadi karena kalau gue lihat sih bener juga argumen lo, cuman lebih ke apa ya? Duduk lu nge-lag. Sim racing pada waktu dulu, waktu masih sepi, terus yang sama yang pernah dirasain sama anak sim sekarang. Tar, lu nge-lag. Yang lu rasain lah, ya gitu. Oh, gue nge-lag ya? Halo? Waduh, nge-lag. Nge-lag parah. Bentar ya. Asli masih nge-lag ini lu. Iya, merah coy. 3.000. Apa? Bentar. Oh iya. Oh, gue tahu. Bentar. Gue ambil HP dulu. Oke. Tenang. Santai.
Ntar gue coba ini deh, pakai apa namanya, pakai share Tethering. koneksi Sabi nggak ya? Tethering. Nah, oke, halo. Halo. Masuk aman? Masuk aman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dan apa ya? Kalau gue rasa sih kayaknya sim drift itu memang baru awal. Sama kayak sim racing dulu. Dulu tuh waktu masih kecil komunitasnya atau orang-orangnya masih ya sedikit lah gitu. Itu tuh mereka selalu punya yang sama. Kalau makin ramai makin bagus nih kayak gitu. Persis. Sampai akhirnya terjadilah besar beneran, gede banget sampai bahkan di ada regulator masuk gitu ya kan. Nah terus akhirnya dari situ tuh sebenarnya gue nggak masalah. Gue nggak mempermasalahkan regulatornya sebenarnya, tapi gue lebih mempermasalahkan adalah orang-orang yang sudah bermain lama, yang sudah lupa dengan tujuan awalnya. Yang dulu kalau kita tanya, lu ngapain nih? Mau bikin gini, bikin gitu. Oh iya biar sim racing gede di Indo. Gitu. Tapi terakhirnya ujung-ujungnya nggak gitu kan. Ya lu tahu lah. Iya karena emang nggak menutup kemungkinan, bahkan celah bisnis itu gede banget. Betul. Di sim racing ini celah bisnisnya tuh besar banget menurut gue, potensi parah lah. Apalagi kedepannya semua hal-hal yang ada di dunia ini bisa divirtualin gitu loh. Betul, gue setuju sama lo. Makanya maksud gue gini, ya akhirnya itulah apa ya, semacam cerita di balik adanya Simpod ini, Sim Center Podcast ini ya gue pengen apa ya, menceritakan bahwa ya sim racing juga siapa aja sih orang-orang pelaku-pelakunya kayak gitu loh. Karena kalau kita cuman mengenal orang-orang itu saja, ya kita nggak akan tahu siapa dibalik siapa gitu loh. Misal nih, gue ambil contoh kayak lu. Salah satu pelakunya. Lu kan pertandingkan bahkan sampai ke internasional. Dan lu juara 2 waktu itu gitu. Kan gak semua orang tahu gitu sih. Gue lebih ya ini gitu loh. Gue pengen istilahnya memberitahu ke orang-orang lama itu yang dulu sering ngomong pengen gedein. Sekarang udah gede, tujuannya udah berubah. Dan gitu. jadi gini ya, gue ngerasa emang lagi ya akhir-akhir ini emang drifting yang real life maupun virtual kan emang lagi naik banget nih. Mungkin 5 tahun ke belakang lah. Betul. Gue sampai bener-bener ngerasain di mana gue setelah special stage itu ada orang random yang nge-DM gue kayak semangat gitu. Gue baru ngerasain di drifting ini. Enak ya. Gue baru ngerasain tuh kayak widih ini ya rasanya ya. Kayak ada orang nge-DM gitu kayak semangat gitu. Iya, jadi selebgram ya. Iya, gue kayak tapi ya emang tapi ya secara nggak langsung setelah gue di situ gue akhirnya kayak wah ini emang tanggung jawab gue makin lama makin gede nih, karena betul. Banyak juga orang-orang random yang tiba-tiba nge-DM gue tanya, bang ini caranya gimana ya kalau mau gini dan gue juga harus bertanggung jawab dong gitu loh. Kayak betul. Ini orang udah naruh harapan buat tanya ke gue, ya gue jawab.
di situ. Cuman emang ternyata tugasnya gue baru di segini aja, emang ternyata tugasnya juga berat ya jadi influencer gitu. Betul. Kayak seperti episode ketiga gue sama si Mike. Ya lu tahu Mike Denaldi kan? Dia awalnya yang biasa aja bikin YouTube, ya udah bikin YouTube. Akhirnya sampai suatu ketika dia tembus 1.000, langsung sekarang udah 7.000 sekian. Itu mulai tuh kayak, "Bang, kapan upload bang? Bang ini bang itu bang apa bang semua ada." Nah, itu kan suatu perubahan sebenarnya dalam hidup lo, kayak gitu kan. Dan lu harus mulai terbiasa dengan hal itu. Nggak mungkin juga lu menolak itu. Emang karena gimana? Dan karena gue pribadi, gue sendiri bukan orang yang se-humble itu gitu loh. Jadi gue jadi secara nggak langsung gue juga belajar jadi bisa kemana-mana. Ibarat kayak ada orang butuh gue atau apa, gue kudu bisa ngebantu. Gue harus bisa ke circle ini, gue harus bisa ke circle itu. Kayak secara nggak langsung lebih ngebikin gue buat jadi orang yang lebih humble lagi sih. Positifnya di situ. Bener. Makanya susah, bener yang lo bilang bahwa makin ke atas tuh tanggung jawabnya makin gede, bukan malah harus merasa harus di ini di itu sih. Yang gue sayangkan sama orang-orang lama sim racing tuh itu. Apalagi ya, gue nggak mau sebut nama gitu. Ngejawab pertanyaan plus 62 ini kan ya kadang pertanyaannya yang dikeluarin kan unik-unik juga nih. Betul, lucu-lucu ya kan, namanya mereka orang awam. Kayak kita ya mau nggak mau ya udah kita tetap kita jawab, kita tuntut dikit-dikit. Betul. Kita kasih tahu ini begini, lu besok jadi lu ntar habis gini itu kayak emang benar-benar jadi tanggung jawab sih. Benar. Dan ya gue setuju banget sih sama statement lo tadi bahwa ya memang tanggung jawabnya makin gede gitu, bukan malah pengennya disuapin. Salah kalau lo punya pemikiran seperti itu. Jadi bukan berarti ya gue tahu lo legend, tapi bukan berarti lo selamanya harus disanjung terus ataupun diakui terus sebagai legendnya Indo. Nggak bisa. Either lo mau ikut bantu berkembang untuk bantu kembangin, atau lu berhenti total, nggak apa-apa gitu loh. Iya, emang kayak gue ngerasa kayak emang opsinya emang ada di situ sih. Kayak ya gue sekarang lagi di opsi yang pengen ayolah digedein juga ini scene gitu loh. Ini scene bagus banget kok menurut gue. Iya, bukan malah menjadikan berkompetisi itu boleh. Cuman kalau sudah berkompetisi tapi udah pakai cara yang salah, lalu tujuannya udah mulai ngawur ya. Iya. Apa sih? Apa ya? Jujur gue ngelihatnya sih kayak jijik aja gitu, kayak apa sih? Kok gini, kok gitu loh. Iya bener banget. Balik ke tujuan awal, harus stick sama tujuan awal. Kayak lu mau apa di sini? Kalau lu mau gedein ya ayo kita gedein. Bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng. Iya. Gue juga gak bakal kok bisa jalan sendiri. Gue pasti butuh bantuan gitu. Nah itu. Jadi memang pada dasarnya ya kita makhluk sosial ya kan. Dan kita itu harus ya sama-sama. Gak bisa, oh gue bisa. Iya lu bisa, tapi di bidang apa lu bisa? Lu bisa gak di bidang ini? Lu bisa gak di bidang ini? Kan gak semua lu kuasai. Kan gitu. Iya bener banget. Dan potensi-potensi sekarang kan makin kebuka. Apalagi kayak kita ngeliat sebuah brand Toyota, Honda, yang brand-brand yang kita tunggu-tunggu ini juga udah mulai masuk gitu loh. Ya betul. Brand-brand yang kita harapkan ini udah masuk ke sini. Ya udah, ayo makin diperbaiki. Gue pengennya sih gitu. Makin diperbagus. Entah itu di sim racing, entah itu di sim drifting, sama aja menurut gue. Kalau satu maju, kalau bisa semua scene-nya maju gitu. Nah, tapi ini mungkin apa ya, udah mau masuk ke segmen terakhir. Gue mau tanya, lo kira-kira menurut lo sendiri industri digital motorsport di Indonesia sendiri menurut lo akan kayak gimana nih 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Kalau gue pribadi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, gue ngerasa ini bakal jadi industri yang besar ya. Gue ngerasa ini bakal jadi industri yang besar, ini bakal jadi industri yang berpotensi. Dan harapan utama gue, kalau bisa oknum-oknum yang
menjalankan industri ini nantinya, ya gue berharap dia bakal inget gitu loh. Lu dulu itu waktu Nissin masih sesampah itu, tujuan lu itu apa gitu loh. Gue cuman berharap itu aja sih. Lu balik ke awal lagi, lu lihat waktu lu pertama main, lu berharap apa supaya lu sadar waktu lu di atas tujuan lu aslinya itu apa gitu. Benar. Nggak menutup kemungkinan, karena emang bahkan duit pun juga mulai makin gede sekarang. Hadiah-hadiah kayak gitu kan udah bukan main. Toyota sampai ngeluarin hadiah berapa puluh juta, Honda 60 juta sekian. Maksudnya ya potensi banget. BDR ngeluarin hadiah tiap tahun, tiap season ngeluarin monitor itu bukan duit yang kecil gitu loh. Bahkan untuk juara satu doang BDR udah berapa season, ini season kelimanya, keempat atau kelima udah 100 juta plus itu buat juara satu doang gitu. Ini bakal jadi industri yang besar, gue yakin banget. Gue cuman punya harapan oknum-oknum dalamnya itu aja sih, kayak lu stick ke tujuan lu lah. Oke, ya stick balik ke tujuan awal ya. Iya, lu tetap ingat tujuan di sini ngapain gitu loh. Oke. Sebentar. Gue ada satu segmen terakhir, itu rapid question. Jadi lo harus jawab cepat tapi milih. Jadi ada 2 pilihan. Nah, lo milih salah satu, nggak perlu dijelasin alasannya kenapa. Jadi lo harus milih cepat, oke? Sabi Pak. Oke, siapa? Bisa. Bisa ya. Cuman 4 kok, gampang. Oke, yang pertama adalah balap atau drifting? Drifting. Oke, nggak masalah atau lor? Nggak masalah. Kalah sama Andre atau kalah sama Carlos? Kalah sama Carlos. Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Wih, udah anak Jakarta ya, fix ya? Iya, Jakarta. Nggak, gue realistis aja, emang hidup gue berubah setelah gue di sini. Lebih enak ya? Iya. Kita sama-sama perantau dari Jakarta, Surabaya. Kita sama-sama dari Surabaya. Iya. Tapi gini, gue tertarik. Kenapa lu lebih mungkin lebih milih kalah sama Carlos daripada kalah sama Andre? Kenapa? Lu ada dendam sama Andre apa gimana? Enggak sih, lebih ke kayak kalah sama Carlos sama kalah lawan Andre tadi gue jawab ya. Iya. Gue bilang kalah sama Carlos. Berarti gue nggak boleh kalah kan sama Andre. Oh, oke, bisa. Gue mikirnya gitu. Boleh. Karena emang ya sekarang top of the class-nya ya Andre ya. Bahkan gue di waktu IDS yang realnya ya, drifting real IDS itu, waktu itu gue datang kan. Gue datang di IDS, gue nonton Carlos, yang dimana Carlos kayak gue ngedukung Carlos, kayak gue yang nggak tahu drifting beneran itu gimana, gue yang nggak pernah sama sekali drifting beneran. Terus tiba-tiba setelah battle Carlos jalan ke gue, tanya gimana run gue tadi, bagus apa enggak. Gue mau nilai gimana, orang gue kagak pernah drifting beneran mas, gue bilang gitu. Terus si Carlos bilang ya nggak apa-apa, lu lihat yang lu lihat tadi gimana. Ya bagus. Emang yang bagus-bagus yang mana sih, yang runnya bagus-bagus? Dia tanya ke gue, ya gue jawab ya yang gue lihat bagus ini Ros, A B C D. Oke gitu. Bahkan sampai dia di drifting, terus dia sampai bilang, tanya gitu, apa run gue kurang apanya sih? Ya kalau gue nggak tahu apa-apa nih Los, tapi yang gue lihat ini maksudnya kayak gue nggak nyangka sih, maksudnya kayak bisa sampai kayak gitu loh. Tapi aneh, Carlos jadi drifter beneran ya? Udah diangkat sama si dari sebelum IDDS, dia sempat ikut event drifting juga. Terus dia juara rookie class. Terus kemarin IDS itu dia podium juga rookie class. Iya benar. Dan lu ada arah ke sana nggak untuk jadi drifter beneran nggak? Ada banget. Gue pengen banget. Tapi ya realistis, emang bikin mobil nggak murah dan butuh duit juga. Mungkin nggak di 1 tahun 2 tahun ini, mungkin bisa 10 tahun, karena drifting kan nggak ada umur ya. Betul. Di sini drifting gue setuju.
nggak di sini pun ya, maksudnya kayak di luar negeri pun banyak kok drifter yang umurnya udah 45 50 tahun itu banyak banget. Betul. Jadi di drifting itu nggak memandang umur, dia mungkin kalau ada rezeki 10 tahun lagi gue 10 tahun lagi turun, kalau ada rezeki 20 tahun lagi 20 tahun lagi gue baru turun. Tapi kalau ada duit gue pengen turun. Ngeri. Kita tunggu ya di IDS berikutnya ya kan, Alwi Shahab. Boleh. Lu rencana bawa mobil apa? Wah, nggak tahu. Lihat kultur besok yang aku mobil apa. Siap. Karena drifting kultur banget. Jadi drifting itu mobil yang dipakai drifting itu biasanya nyocokin sama negara-negara masing-masing. Kayak kalau misal di Jepang nih di 1GP Formula Drift ya, mobil-mobil yang dipakai ya mobil yang ada di situ, yang di market situ. Oh iya. Tapi kalau kita di Indo mobil yang bisa di reach dan yang nggak terlalu mahal ya Avanza. Opsinya ya nggak Avanza gitu. Opsi yang diambil kan rata-rata Nissan Seviro. Nissan Seviro terus sama orang ke BMW biasanya. Antara E36 atau M46 ya, antara dua ini biasanya kalau di Indo. Kalau di Amerika kalau di Amerika ya ada BMW, ada Ford, Mustang. Terus kalau di Eropa banyak yang pakai BMW. Jadi kayak emang drifting itu sebenarnya BMW. Enggak BMW. Iya. Enggak, emang drifting itu ya nyesuaiin nama tempat kultur lokal lu sih, kayak di mobil, karena banyak kayak di Jepang ada Mark II, di sini nggak rilis Mark II, nggak diproduksi di sini. Nissan Silvia nggak diproduksi di Indo gitu loh, nggak dikeluarin di market Indo kan. Jadi kayak mau nggak mau emang orang-orang yang suka drifting ya dia bakal inovasi sendiri, dia bakal nyari di market gua ini mobil yang bisa di drifting ini apa. Iya, dan Nissan Seviro ya. Tiap negara beda-beda. Nissan Seviro salah satunya. Di Indonesia yang paling banyak dan yang paling budget ya, maksudnya yang paling bersahabat Seviro itu lagi. Seviro. Meskipun butuh upgrade mesin ya. Second ya pasti. Nah, ngomongin mesin, lu pakai 2 JZ juga nggak? Lu bakal pakai 2 JZ? Enggak, kalau untuk season kemarin gue 2 JZ emang karena gue kurang pede. Gue kurang pede buat nentuin mobil, tapi setelah kesini gue lebih ke V8. Kirain gue lebih ke V8 inline. Kalau pakai inline 6 masih susah ya. Oke. Siap. Thank you Alwi atas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol di Sim Center Podcast. Ini di episode ke-12 ini nanti. Oke, episode 12 nih ya. Yes. Episode 12 nanti Jumat ini. Oke, semoga sampai episode 1200 120 ribu masih jalan lah nih podcast. Moga ada tim ya. Moga ada timnya. Iya, itu aja. Gue mau berharap jadi gue nggak sendirian gitu. Biar makin rame podcastnya. Bagus. Iya. Dan ya gue harap sim racing ke depannya benar-benar udah gede, sim driftingnya juga. Sebenarnya ya sim racer lah, kita udah termasuk ke sim racer sih. Walaupun lu drifting mau slalom mau apa, tetap sim racer kok. Jatuhnya tetap sim racer, bukan sim drifter. Sim racer. Yes. Oke, thank you Alwi, dan sampai jumpa mungkin di balapan-balapan berikutnya ya. Iya. Jaga kesehatan Wi, lagi musim. Thank you. Siap. Lu juga jaga kesehatan. Gua tunggu juga di sirkuit besok. Asik. Oke, siap. Thank you Wi. Gua closing dulu ya, izin ya. Oke, silahkan. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Itulah Alwi Shahab, bukan saudara Najwa Shihab ya. Beda, dari marganya udah beda. Shahab sama Shihab sama. Walaupun sama Arab gitu kan. Loh, kok nyaut ya? Sama. Itu harus gua saut itu. Enggak bisa, itu harus dicela itu. Iya, tapi kayak kelihatannya, tapi karirnya hampir kalau Najwa Shihab sudah sukses ya. Kalau si Alwi ini sudah merintih mau ke OTW sukses. Tapi di bidangnya masing-masing gitu ya kan.
ngaji. Nah, Oke, segmen thank you. lainnya. Oke, thank you buat teman-teman. Gue ulangi lagi ya. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you juga yang sudah follow Spotify kita dan juga subscribe di YouTube kita. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya udah diam aja, nggak usah ngebacot ya. Thank you dan gue Renaldi Edo signing off.